teman-teman semuanya, perkenalkan aku Maita Cahyani, mahasiswi perpajakan Universitas 11 Maret. Di sini aku akan sedikit menjelaskan mengenai materi PPh 21 atau pajak penghasilan pasal 21. Yang akan aku jelaskan di sini ada pengertian PPh 21, pemotong dan penerima penghasilan PPh 21, tarif PPh 21 serta beberapa contoh kasus ya teman-teman. Untuk yang pertama di sini ada pengertian PPh 21. Nah, pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak yang dilewatkan terhadap wajib pajak orang pribadi dalam negeri atau penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa meliputi upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pembayaran PPh ini dilakukan dalam tahun berjalan melalui pemotongan oleh pihak-pihak tertentu. Lalu, siapa ya pemotong PPh 21? Nah, pemotong PPh pasal 21 yaitu wajib pajak orang pribadi atau badan, termasuk bentuk usaha tetap yang mempunyai kewajiban melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Yang pertama, ada pemberi kerja, bisa orang pribadi dan badan. Lalu ada bendahara atau pemegang kas pemerintah. Lalu ada dana pensiun, BPJS Tenaga Kerja dan Jaminan Hari Tua. Ada orang pribadi atau badan yang melakukan usaha dan melakukan pembayaran berupa gaji, honor, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan. Lalu ada penyelenggara kegiatan termasuk badan pemerintah, organisasi yang melakukan pembayaran, honor, hadiah, dan penghargaan dalam bentuk apapun. Lalu siapa ya penerima penghasilan atau wajib pajak PPh 21 ini? Nah, untuk pengertiannya sendiri, penerima penghasilan yang dipotong PPh 21 adalah orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan termasuk penerima pensiun. Yang pertama ada pegawai, yaitu orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja. Lalu ada penerima uang pesangon, pensiun, atau tunjangan. Lalu bukan pegawai yang menerima penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa. Contohnya ada tenaga ahli seperti dokter, konsultan, notaris. Lalu ada pemain musik, olahragawan, pengarang atau peneliti, dan lain-lain. Lalu ada anggota Dewan Komisaris, mantan pegawai, dan yang terakhir peserta kegiatan, yaitu peserta kegiatan yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, seperti memenangkan perlombaan, peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan yang menyelenggarakan kegiatan tertentu, atau peserta pendidikan dan pelatihan. Lalu yang selanjutnya yaitu cara menghitung PPh 21. Rumusnya sendiri yaitu tarif dikali dasar pengenaan pajak. Untuk tarif PPh orang pribadi sendiri saat ini sudah mengalami perubahan tarif. Sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2018 tentang Undang-Undang PPh Pasal 17 Ayat 1 itu dijelaskan bahwa tarif 5% itu rentang penghasilannya dari 0 hingga 50 juta. Tetapi sekarang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan bahwa rentang penghasilan yang tarifnya 5% itu dirubah menjadi 0 hingga 60 juta. Maka untuk tarif yang terbaru berdasarkan Undang-Undang HPP pada lapisan tarif yang pertama itu dari 0 hingga 60 juta dengan tarif 5%. Lalu lapisan yang kedua itu 60 juta hingga 250 juta, tarifnya 15%. Lalu lapisan tarif ketiga itu 250 juta hingga 500 juta, tarifnya 25%. Lalu lapisan tarif keempat dengan rentang penghasilan 500 juta hingga 5 miliar, tarifnya 30%. Lalu lapisan tarif terbaru yaitu lapisan tarif kelima itu di atas 5 miliar, tarifnya 35%.
Agar lebih paham mengenai tarif-tarif terbaru ini, maka aku akan menyelesaikan kasus PPh 21 agar teman-teman bisa lebih paham juga. Langsung saja kita masuk ke kasus yang pertama. Susi, seorang karyawati dengan status menikah dan mempunyai 3 anak, bekerja pada PT X. Suami Susi bekerja sebagai PNS di Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Susi menerima gaji 3 juta sebulan. PT X mengikuti program pensiun dan jam sostek. Perusahaan membayar iuran pensiun kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar 40.000 sebulan. Susi juga membayar iuran pensiun sebesar 30.000 sebulan. Di samping itu, perusahaan membayarkan iuran JHT karyawannya setiap bulannya sebesar 3,7% dari gaji. Sedangkan Susi membayar iuran JHT setiap bulannya sebesar 2% dari gaji. PT X mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan. Premi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing sebesar 1% dan 0,3% dari gaji. Pada bulan Mei 2022, Susi menerima uang lembur atau overtime sebesar 2 juta. Maka hitunglah PPh pasal 21 yang dibayarkan saat bulan Mei 2022. Maka yang pertama kita lakukan yaitu menganalisis kasus ini. Yang pertama yaitu Susi ini sudah menikah dan mempunyai 3 anak. Suami Susi itu bekerja sebagai PNS, maka nantinya pada PTKP Susi hanya menanggung dirinya sendiri yaitu wajib pajak sendiri. Maka PTKP-nya itu TK 0, tidak kawin 0. Lalu selanjutnya, perusahaan membayar iuran pensiun kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar 40.000. Hal ini tidak dimasukkan ke dalam perhitungannya Susi karena hal ini bukan merupakan objek PPh 21. Lalu Susi juga membayar iuran pensiun sebesar 30.000, maka ini nantinya akan menjadi pengurang pada perhitungannya Susi. Lalu, perusahaan membayarkan iuran JHT karyawannya setiap bulan sebesar 3,7% dari gaji. Lalu Susi juga membayar iuran JHT setiap bulan sebesar 2%, maka nantinya yang digunakan yaitu 2% yang Susi bayarkan, bukan yang perusahaan bayarkan. Lalu, PT X ini mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan. Premi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dibayarkan oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 1% dan 0,3% dari gaji. Maka nanti di perhitungan Susi akan menjadi penambah penghasilannya. Karena kasus ini sudah kita analisis, maka kita langsung masuk ke perhitungannya. Maka perhitungan PPh 21 bulan Mei 2022 yang dimiliki oleh Susi yaitu gaji sebulan sebesar 3 juta, lalu lembur yang didapatkan Susi yaitu sebesar 2 juta, lalu premi jaminan kecelakaan kerja sebesar 1% dari 3 juta yaitu 30.000, lalu premi jaminan kematian yaitu 0,3% dikali 3 juta yaitu 9.000. Maka penghasilan bruto Susi selama sebulan yaitu Rp5.039.000. Maka pengurangnya yaitu ada biaya jabatan sebesar 5% dikalikan dengan 5.039.000 yaitu 251.950. Lalu ada iuran pensiun sebesar 30.000 yang telah dibayarkan Susi. Lalu ada iuran JHT 2% dikalikan 3 juta yaitu berdasarkan gaji sebulannya Susi yaitu sebesar 60.000. Maka penghasilan bruto sebulan tadi dikurangkan Rp341.950. Maka penghasilan neto Susi selama sebulan yaitu Rp4.697.050. Lalu penghasilan neto ini disetahunkan menjadi Rp50.364.600. PTKP-nya TK 0 karena suami Susi itu menerima dan memperoleh penghasilannya sendiri. Maka besarnya PTKP Susi itu untuk dirinya sendiri. Jadi
WP sendiri sebesar 54 juta dikurangkan, maka penghasilan kena pajak selama setahunnya Susi yaitu Rp2.364.600. Maka PPh pasal 21-nya setahun Susi menggunakan tarif 5% karena penghasilannya di bawah 60 juta. Jadi 5% dikali 2.364.600 yaitu 118.230. Lalu PPh pasal 21 selama sebulan yaitu Rp118.230 tadi dibagi dengan 12 bulan yaitu Rp9.852. Maka PPh pasal 21 Susi di bulan Mei yaitu Rp9.852. Lalu kita berlanjut ke kasus yang selanjutnya. Kasus yang kedua mengenai PPh 21. Robert dengan status kawin dengan 3 tanggungan mulai bekerja pada Januari 2017 dan berhenti bekerja sejak 1 Juni 2022. Ia meninggalkan Indonesia dan kembali ke negara asalnya alias kehilangan kewajiban pajak subjektif. Selama 2022, ia menerima gaji per bulan sebesar 15 juta dan di bulan April 2022, ia menerima bonus sebesar 20 juta. Hitunglah PPh 21 atas bonus dan PPh terutang pada saat pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja. Maka yang pertama kita akan mencari PPh 21 atas bonus terlebih dahulu. Perhitungan yang pertama yaitu perhitungan PPh 21 atas gaji. Maka di sini kita akan mengabaikan bonusnya terlebih dahulu, yaitu gaji selama sebulannya Robert yaitu 15 juta dengan dikurangkan biaya jabatan 5%, maka 5% dikalikan 15 juta yaitu 500.000 karena maksimal biaya jabatan itu per tahunnya 6 juta. Maka karena ini masih dalam taraf sebulan, maka maksimalnya 500.000. Lalu penghasilan neto gaji sebulannya Robert yaitu 14.500.000. Lalu penghasilan neto gaji sebulan tadi kita setahunkan menjadi 174 juta. Karena PTKP-nya K3, maka tanggungannya yaitu yang pertama WP sendiri, lalu WP kawin dan 3 orang tanggungan. Yaitu dengan wajib pajak sendiri itu 54 juta, lalu wajib pajak kawin itu 4.500.000 dan 3 orang tanggungan itu 13.500.000. Maka totalnya 72 juta. Maka dari penghasilan neto gaji setahun tadi kita kurangkan dengan PTKP, maka penghasilan kena pajaknya sebesar 102 juta. Maka PPh pasal 21 atas gaji Robert setahun yaitu 5% dikali 60 juta yaitu 3 juta, lalu sisanya 15% dikali 42 juta yaitu 6.300.000. Maka setelah dijumlahkan PPh pasal 21 atas gaji setahunnya Robert yaitu 9.300.000. Lalu untuk PPh 21 atas gaji sebulannya Robert yaitu tinggal dibagi 12 bulan yaitu 775.000. Lalu untuk perhitungan yang selanjutnya yaitu perhitungan PPh 21 atas gaji dan bonus. Maka ini bonusnya kita masukkan. Yang pertama gaji setahun Robert yaitu 15 juta dikali 12 yaitu 180 juta. Lalu ditambahkan dengan bonus maka totalnya ada 200 juta. Dikurangkan dengan biaya jabatan yang maksimal setahun itu 6 juta, maka penghasilan neto setahunnya 194 juta. Dengan PTKP K3 tadi 72 juta, maka penghasilan kena pajaknya yaitu 122 juta. PPh pasal 21 atas gaji dan bonus yaitu 5% dikali 60 juta yaitu sebesar 3 juta, lalu sisanya 15% dikali 62 juta yaitu 9.300.000. Jadi totalnya ada 12.300.000. Maka perhitungan PPh 21 atas bonus yaitu 12.300.000 dikurangkan dengan 9.300.000 yaitu sebesar 3 juta rupiah. Selanjutnya kita akan menghitung PPh terutang pada saat pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja. Yang pertama kita hitung yaitu gaji selama 5 bulannya Robert yaitu 5 dikali 15 juta sebesar 75 juta. Lalu bonusnya sebesar 20 juta. Maka jumlah penghasilan selama 5 bulan Robert yaitu 95 juta.
lalu dikurangkan dengan biaya jabatan sebesar 5% dikali 95 juta yaitu 2.500.000. Maka penghasilan neto selama 5 bulan sebesar 92.500.000. Lalu jumlah penghasilan neto tadi kita setahunkan yaitu 12/5 dikali 92.500.000 yaitu sebesar 222 juta. Dengan PTKP K3 sebesar 72 juta, maka penghasilan kena pajaknya sebesar 150 juta. Maka PPh 21 atas gaji setahun dan bonus itu sebesar 5%, yang pertama dikali 60 juta yaitu 3 juta, lalu 15% dikalikan dengan 90 juta yaitu 13.500.000. Maka PPh 21 atas gaji setahun dan bonus itu sebesar 16.500.000. Tetapi karena Robert itu telah berhenti bekerja saat 1 Juni, maka itu terhitung selama 5 bulan saja. Jadi 5/12 dikali 16.500.000 yaitu sebesar 6.875.000. Sebenarnya kita bisa menggunakan cara yang lebih mudah dengan perhitungan kita yang sebelumnya. Pada perhitungan PPh 21 atas gaji selama sebulan itu kan sebesar 775.000. Lalu perhitungan PPh 21 atas bonusnya kan 3 juta. Maka kita itu dapat mengalihkan 775.000 tadi dikalikan 5 bulan lalu ditambah 3 juta. Maka hasilnya sebenarnya sama, yaitu sebesar 6.875.000 rupiah. Lalu untuk PPh terutang di bulan Mei saja yaitu sebesar 775.000 rupiah. Mungkin sampai di sini penjelasanku mengenai pajak penghasilan pasal 21. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih teman-teman.